sekolah, calon guru penggerak, dan seluruh guru-guru yang hari ini sudah memberikan waktu untuk bersama-sama kita berdiskusi. Kita mulai, mungkin ada pepatah bilang tidak dikenal tidak disayang. Saya perlu memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan saya, Ibu Agnes adalah pengawas sekolah di Dinas Pendidikan. Tapi dalam kapasitas ini saya adalah sebagai pengajar praktik untuk mendampingi calon guru penggerak. Hari ini dijadwalkan kepada Ibu Dewinta Ali, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10. Mengajak seluruh warga sekolah, di sini ada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakasek, dan rekan-rekan guru untuk mari kita melihat visi sekolah. Pinsa ini pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, beliau itu sudah membuat visi dari seorang guru penggerak. Jadi ketika Ibu sudah membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai guru penggerak, nah ini menjadi landasan, menjadi modal juga untuk bersama-sama mengembangkan visi sekolah. Nah, visi sekolah ini jangan lupa ada kaitannya dengan kita memperhatikan kondisi lingkungan sekolah setempat. Di lingkungan sekolah yang pasti berbeda-beda dengan di sekolah lain. Nah, sampaikan kepada calon guru penggerak, tolong komunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah, minta izin dulu. Jadi izin dulu bisa, ya ternyata diizinkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan saya minta juga Ibu sudah menyiapkan visi sekolah. Karena visi sekolah itu yang akan kita bahas. Bagaimana menyusun visi sekolah nanti akan dipandu oleh Ibu Dewinta melalui menyusun kalimat-kalimat rumpang yang akan dijelaskan. Ini sudah disiapkan media-medianya untuk Bapak Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan dipandu oleh Ibu Dewinta. Ya baik, sebelumnya memang kalau di diskusi kita harus langsung dengan kegiatan diskusi, tapi mari kita mendengarkan dulu beberapa penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah sebagai sambutan untuk supaya kegiatan kita terlaksana dengan baik hari ini. Persilakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selaku Kepala Sekolah tentu menyampaikan selamat datang. Berharap ketika selesai Ibu Dewinta boleh menjadi motivator di sini, dan saya sudah mulai. Jadi dengan kegiatan-kegiatan kecil saya sudah mulai tunjung-tunjung walaupun dalam keadaan hamil. Tak saya bilang, oh Ibu Dewinta jadi ini jadi jangan menolak karena itu awal dari meningkatkan untuk calon guru penggerak. Dan berharap teman-teman yang ada mendukung akan segala yang nantinya akan diterapkan oleh Ibu Dewinta Ali. Demikian dan terima kasih. Di mana kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini yang pertama merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku mencerminkan visi sekolah, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Nah, untuk tujuan diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yang pertama visi sekolah sudah menggambarkan cita-cita yang ingin kita capai, Ya kan? Kita akan melengkapi. Tapi saya mengingatkan, mari kita hubungkan atau kaitkan dengan Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila. Jadi ada misalnya menjawab pertanyaan, kita terpikirkan ada kaitannya dengan Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila. Saya rasa kita semua sudah tahu ya dimensi dari Bapak Ibu Guru telah merumuskan impian murid di masa depan. Jadi tentunya masing-masing dari Bapak Ibu Guru ada yang sama, ada yang beda-beda yang saya lihat di situ. Tapi terang menyesuaikan lagi dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Nah, dalam hal ini nanti bisakah saya meminta 3 orang untuk mengungkapkan tanggapan yang telah ditulis tadi.
impian murid di masa depan, kita memimpikan murid yang ya tentunya kami sebagai guru memimpikan murid supaya kedepannya bisa sukses dan berhasil dan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, bahkan kami sebagai guru. Impian murid ya, impian murid ke depan. Selaku guru tentu mengimpikan siswa kita itu kreatif, siswa itu cerdas, siswa itu inovatif. Di tahun-tahun ke depan, teknologi semakin canggih tentu siswa kita mampu untuk bersaing. Demikian. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tentunya sebagai guru agama, kita mendidik murid di masa depan kita untuk yang pertama-tama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa berakhlak yang baik, agar rencana-rencana ke depan, impian-impiannya ke depan, Yang dikatakan oleh teman-teman guru tadi dan kepala sekolah, dan bagi saya yang paling utama memiliki karakter dari siswa yang baik. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Jo. terima kasih. Kalau ada hubungan yang dari karakter, ya, kalau saya tentu lebih condong kalau siswa itu dia taat kepada aturan sekolah atau aturan di rumah. Ketika dia taat kepada aturan di rumah, pasti ketika datang sekolah dia akan taat peraturan di sekolah. Kemudian dia harus hormat kepada guru, hormat kepada orang tua dan sesama teman. Kita percaya bahwa murid adalah, ada yang bisa kasih tanggapan? Boleh Mbak, mesti baca. Saya lupa kalau banyak sudah tulis pengulang siang. Kita percaya bahwa murid adalah kalau di sini mampu melakukan yang terbaik dan bisa berdiri di masa depan. Ya. Pak Agus, silakan. Kita percaya bahwa murid adalah investasi masa depan. Jadi kita ini yang sudah mau pensiun adalah Iya, Ada lagi? generasi emas. Murid adalah aset masa depan bangsa Indonesia yang selayaknya kita berikan pengetahuan yang senantiasa dapat membawa mereka pada cita-cita mereka. Ya, sangat baik. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ya. Silakan Pak Agus. kalau saya mengutamakan untuk pendidikan karena dengan adanya itu kita bisa mencapai akreditasi A. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, sekolah kecil sebagai informasi Ibu, sekolah kecil kebetulan kasih akreditasi A. Akreditasi A online. Oke, terang lanjut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, mungkin dari Pak Guru Ferdinand, Di sekolah kita sadar bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencapai cita-cita mereka. Terima kasih. ya, sangat baik. Ada lagi? Sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Ya, ada lagi? Oh, Pak Wakasek. adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Ya. Kita lanjut pertanyaan yang berikut. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin, mungkin dari Ibu Sandra, Terima kasih. yakin bahwa Kita warga sekolah di sini yakin bahwa adanya keselarasan untuk kerjasama, saling berangkulan demi memajukan akan pendidikan yang ada di sekolah. ya, Profil terima pelajar kasih. Pancasila. Mungkin dari Ibu Gotong Itin, royong. Kristina, Saya mau pindah. Saya mau pilih kota. Terima. Ya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk mengembangkan minat bakat murid. ya, sangat baik. Ada lagi? Ya, berarti terang lanjut. Yang terakhir,
saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa mungkin Pak Guru Evan. Siswa adalah aset masa depan bangsa. Ya, terima kasih. Harus kita berikan pengetahuan yang selayaknya dan menunjang membantu mereka agar mereka tercapai cita-cita mereka. Oke, terima kasih Bu Anita. Pak Guru Evan, silakan. Saya dari sekolah paham bahwa kita mengajarkan kepada siswa tentang pendidikan dan bagaimana mengajar mereka tentang akhlak yang baik dan menghargai sesama siswa yang lain. Ya, terima kasih. Turun tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman, yang saya lihat tadi bahwa ada beberapa kata-kata yang telah muncul dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang mengatakan kreatif, ada juga yang mengatakan inovasi, inovatif. Kemudian ada juga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Tapi akan ditambahkan dengan berakhlak mulia dan berpihak kepada murid. Diketahui oleh seluruh warga sekolah. Ya. Termasuk di dalamnya adalah Komite kan? komite sekolah. Nanti mau Tadi sudah Ibu singgung rapat, Iya. undanglah mereka supaya Oke. mereka tahu visi. Dan ketika visi ini sudah dibentuk, karena ini hasil diskusi kita semua, jangan sampai orang juga nak hafal. Harus dihafal. Dewita juga sudah buat visi guru. Kan dia harus hafal dan suatu saat di pendampingan berikut saya akan tanya mana visinya. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Semoga tidak ada visi, tapi yang tadi sudah baik sebenarnya visi, tapi tinggal mau direvisi dulu. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi seperti yang disarankan oleh itu ada Pak tadi, sebaiknya untuk memulai awal tahun pelajaran, artinya untuk menyusun KWP atau namanya itu sebaiknya kita undang, tapi ada orang tua itu dari pihak komite kita undang, dan supaya mereka stakeholder kita ini tidak tahu apa ini sebenarnya visi dan misi sekolah ini untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sangat baik. Jadi kalau kita simpulkan begini, kan revisi yang terlalu inovatif. Berarti ada yang Bangsa. Karena orang budaya di sini budaya timur kan. Ada banyak hal yang orang mesti lakukan dari budaya-budaya orang timur. Terima kasih. Ya, sangat baik. Inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ya kan? Yang orang pakai untuk pemanfaatan Canva. Toh, setiap hari Kamis orang berencana mau bikin aksi nyata. Selain aksi nyata, Canva itu juga berpengaruh dengan model pembelajaran yang dimana guru-guru bisa berinovasi dari situ. Jadi kalau orang sudah tahu pakai itu Canva, mau bikin aksi nyata atau model pembelajaran, pasti orang semua tahu itu. Perubahan yang dapat dilakukan bersama adalah orang memanfaatkan teknologi. Untuk yang pertama Bu, orang masih rencana menggunakan Canva. melalui Chromebook. Boleh Kang? Ada lagi tanggapan? Iya, boleh. Silakan Jadi, Bapak. Karena ini kita sebagai guru meningkatkan kompetensi kita untuk menjadikan siswa kita sebagai agen perubahan. Artinya yang ingin berubah seperti di Kota Bekasi itu harus ada perubahan. Terima kasih. Iya, ingin saya tambahkan Ya, saya kembali.
apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tentu kolaborasi antara sekolah, di dalamnya ada kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk mewujudkan visi sekolah. Di dalamnya terdapat kata berkarakter. Sesuai dengan pengalaman saya sebagai wali kelas, saya melakukan kolaborasi dengan orang tua dengan cara memanggil orang tua ke sekolah terhadap siswa yang melanggar beberapa aturan sekolah. Contoh, ada siswa yang sudah 3 hari tidak datang sekolah, kemudian ada siswa-siswa yang paling enteng mungkin terhadap guru sehingga tidak membuat tugas yang diberikan oleh guru. Jadi itu saya selaku wali kelas melakukan pemanggilan kepada orang tua untuk datang di sekolah, berkolaborasi dalam hal ini, berbincang bersama-sama mencari solusi agar siswa tersebut tidak berkarakter yang tidak baik. Artinya dia membuat tugas yang diberikan dari sekolah dan berkarakter baik, berkelakuan baik di sekolah, mewujudkannya dengan berkolaborasi antara kepala sekolah menghadap kepala sekolah dan juga wali kelas, bersama-sama berbincang-bincang untuk mencari solusi bagaimana solusinya agar anak ini hadir di sekolah. Contohnya anak ini salah satu penyebabnya adalah dengan penggunaan handphone, karena dengan penggunaan handphone saat ini ada manfaat yang baik dan ada manfaat yang buruk kepada siswa. Contohnya ada beberapa siswa di kelas saya memanfaatkan handphone dengan hanya bermain game sampai pagi. Akhirnya ke sekolah nanti dijemput, Bu. Jadi itu yang menjadi salah satu tujuan untuk mencapai visi kami. Kita pada hari ini sudah selesai. Untuk itu sebelum kita bubar dari tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan dituntun dengan doa.